Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'da. Ya teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya dalam channel Al-Falanki Channel. Dalam video kali ini saya ingin kembali menegaskan masalah maulid. Jadi orang-orang salafi wahabi tidak menerima tentang adanya maulid Nabi Muhammad SAW itu karena mereka tidak memahami usul fikih, ya. Mereka tidak memahami usul fikih. Mereka tidak mengerti bahwasanya maulid ini adalah amrun ijtihadiyun. Jadi perkara yang lahir dari ijtihad, dari ijtihadnya para ulama. Dan amrun ijtihadin itu tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan keharamannya, dan juga tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan untuk perintahnya begitu. Tapi dalam hal ini ada kaidah yang berbunyi al-aslu fil asya' al-ibahah. Segala sesuatu itu pada dasarnya adalah boleh, ya. Segala sesuatu itu pada dasarnya adalah boleh, hatta yadullad dalil ala tahrimihi, sehingga ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya, ya. Dan selama ini kita belum menemukan adanya dalil yang mengharamkan acara maulid. Yang mengharamkan itu hanya ulama-ulama Wahabi saja, ulama-ulama Wahabi. Ya, karena mereka memiliki statement kalau tidak dikerjakan oleh Nabi maka itu tidak boleh, maka dihukumi haram. Nah, ini mereka tidak memahami usul fikih tadi. Bahwasanya al-aslu fil asya' al-ibaha. Segala sesuatu itu pada dasarnya boleh sebelum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasulullah, fakhuduh, ambillah, laksanakanlah, contohlah. Jadi apa yang datang dari Rasulullah, ambil. Nah, itu perintah Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah larang dari perkara tersebut, maka tinggalkan. Jadi jelas di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan, ya toh? Apa yang Rasulullah perintahkan dan apa yang Rasulullah contohkan, dan meninggalkan perkara-perkara yang beliau larang. Jelas. Di sini tidak ada kata-kata, dalam ayat ini tidak ada kata-kata apa yang Rasulullah tidak kerjakan, tinggalkan. Tidak ada. Ya. Jadi yang jelas itu apa yang Rasulullah perintahkan, kerjakan, kita contohkan. Kita contoh, kita kerjakan juga. Dan apa yang Rasulullah larang darinya, kita tinggalkan. Adapun perkara-perkara yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, maka di ayat ini Allah tidak menyebutkan untuk tinggalkan, ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk meninggalkannya. Yang ditinggalkan itu hanya apa yang beliau larang saja. Maka dalam satu kaidah dikatakan tarku syai'in la yadullu 'alal man'i. Jadi Rasulullah SAW meninggalkan suatu perkara itu bukan berarti dilarang. Rasulullah meninggalkan suatu perkara itu tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya perkara itu haram, ya. Hatta yadulla, kita kembali ke kaidah yang tadi, hatta yadulla dalil ala tahrimihi, sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kita lihat acara maulid, ya kan, kumpulan kebaikan-kebaikan, kumpulan amalan-amalan. Di situ ada pembacaan Al-Quran, di situ ada sholawat kepada Nabi, di situ ada mau'izah hasanah, di situ ada sedekah, ya, sedekah makanan. Ini semua adalah kumpulan amalan-amalan yang kalau kita cari dalilnya di Al-Quran dan hadis, kita dapatkan. Ada dalam Al-Quran dan hadis. Cuman kan tidak secara khusus dikatakan dalam acara maulid, ya. Tapi kalau kita perinci satu persatu amalan-amalan maulid itu semua ada dalilnya, ada perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam
dalam Al-Quran. Maka tidak bisa kita mengatakan bahwasanya orang yang maulid itu haram. Kenapa? Karena sama saja kita mengatakan orang yang baca Al-Quran itu haram, orang yang sedekah itu haram, orang yang salawat itu haram, orang yang berikan nasihat itu haram. Kesalahannya Wahabi di sini. Ya sama saja kalau kita mengatakan ini kacang hijau itu halal ya. Kemudian santan itu halal, gula merah itu halal. Kalau kita kumpulkan jadi satu namanya bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Namanya bubur kacang hijau, tetap halal ya, tetap halal. Karena isinya campurannya itu adalah perkara-perkara yang halal. Ada bubur kacang hijau, ada santan, ada gula merah. Kumpulkan jadi satu jadi bubur kacang hijau. Nah, kesalahan Salafi di sini. Kesalahan Salafi di sini. Dia seakan-akan mengharamkan bubur kacang hijau tadi. Padahal dia mengakui bahwasanya kacang hijau itu halal. Kemudian gula merah itu halal, santan itu halal. Tapi ketika dikumpulkan jadi satu menjadi bubur kacang hijau, bagi mereka itu haram. Itu perumpamannya begitu. Baca Al-Quran itu boleh, perintah Allah. Kemudian salawat kepada Nabi itu juga perintah Allah. Kemudian sedekah makanan itu juga perintah Allah. Mau'izah hasanah itu juga ada dalilnya dalam Al-Quran. Tapi ketika dikumpulkan jadi satu namanya maulid, bagi Wahabi itu haram, nggak boleh. Bagi Wahabi itu nggak boleh. Padahal ketika diperinci semua amalan-amalan ini ada semua dalilnya dalam Al-Quran. Nah, maka disinilah kedangkalan otaknya Salafi Wahabi. Mereka tidak bisa menggunakan pemikiran mereka. Kenapa? Karena mereka hanya terpaku kepada satu kaidah yang mereka buat sendiri, yaitu kalau tidak dikerjakan Nabi maka tidak boleh dikerjakan. Padahal tidak ada kaidah yang mengatakan seperti itu. Yang ada kaidahnya itu seperti ini. Al-aslu fil asya' al-ibaha hatta yadulla dalil ala tahrimihi. Nah, semoga teman-teman Salafi Wahabi bisa memahami, dan kalaupun mereka mau membantah, pasti mereka membantah dengan kebodohan-kebodohan mereka. Ya, pasti mereka akan membantah dengan kebodohan-kebodohan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.